nih kita bisa kembali lagi beribadah ya. Hari ini Kak Eri ditemani oleh Binaya dan Abiel. Siapa yang semangat? Coba angkat tangannya. Yeay, kita semua semangat ya hari ini untuk puji Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama angkat pujian ini, yaitu selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Koko Benita. Tuhan, terima kasih hari ini kami memulai ibadah kami. Engkau yang pimpin supaya kami bisa mendengarkan ibadah kami dengan tertib dan gak main-main. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan hari ini? Siap bergerak bersama-sama? Ya. Nah, ikutin ya gerakannya Kak Eri, gerakan Koko Benaya, dan gerakannya Abiel. Oke? Siap. Oke. Yuk tepuk tangan adik-adik semua ya. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekarang ikutin Koko Ben.
bersyukur ya, kasih Tuhan itu sangat indah dan begitu besar. Dan Tuhan sudah rela memberikan nyawanya bagi kita. Itu kasih Tuhan yang sangat besar dan sangat indah. Bahkan waktu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat mujizat yang sangat hebat, yaitu membelah laut. Iya, kasih Tuhan bukan hanya indah tapi juga hebat dan besar. Dan tahu tidak adik-adik, kasih Tuhan itulah yang menyertai kita senantiasa sepanjang hari. Meskipun kita sedang ada di rumah, tapi Tuhan ada di dalam rumah kita. Dan Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Nah, sekarang kita mau angkat pujian Kudaki-daki ya. Siap? Siap dia? Siap. Siap, kemarin? Siap. Oke. Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau meneduhkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
kasih karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kemenangan buat hidup kami ya Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur dan kami mau terus mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan yang tolong supaya kami mengerti apa yang akan disampaikan. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lucia di ibadah anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya ceritanya diambil dari buku yang namanya Alkitab. Kita ambil dulu Alkitab kita mau buka, kita mau nyanyi dulu. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, kalau ceritanya diambil dari Alkitab, kakak mau ingatkan ceritanya itu benar-benar terjadi, ya, bukan bohong-bohong. Peristiwa itu benar-benar terjadi dan dituliskan di dalam Alkitab. Kita mau ingat-ingat cerita-cerita Alkitab yang sudah diceritakan oleh kakak-kakak Giba yang lain minggu-minggu yang lalu. Tapi sebelum membahas cerita Alkitab, kakak mau tanya dulu. Pernahkah adik-adik mengalami satu peristiwa yang luar biasa, yang bisa dikatakan seperti mukjizat yang terjadi dalam kehidupan adik-adik? Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah satu perbuatan Tuhan, suatu pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita tidak sangka-sangka bisa terjadi, tapi hal itu mungkin terjadi karena memang Tuhan mau menolong kita, mau memberikan kemenangan buat setiap anak-anaknya. Contohnya ya adik-adik ya, misalnya kalau misalnya adik-adik pernah sakit, padahal adik-adik harus mengikuti satu kegiatan yang penting. Nah, yang tadinya pikir adik-adik, kelihatannya saya nggak bisa ikut peristiwa itu karena adik-adik sedang sakit. Tapi kemudian adik-adik berdoa, minta pertolongan Tuhan, Tuhan sembuhkan. Ya, kemudian jadi adik-adik bisa mengikuti peristiwa penting yang sudah direncanakan. Misalnya seperti itu. Atau adik-adik, ini cerita yang pernah kakak alami ya. Misalnya nih, waktu itu kakak sedang ngobrol ya. Sedang ngobrol dengan seorang pembimbing, lagi ngobrol membahas firman Tuhan. Nah, kita itu ngobrolnya pada saat teman-teman yang lain sedang beres-beres, karena waktu itu kita baru mau mulai kebaktian. Nah, ada yang sedang mengangkat speaker, ada yang sedang mengangkat mic, ada yang sedang mengangkat lampu. Nah, waktu itu kan kita sedang membicarakan firman Tuhan ya. Kita asik sedang bicara ngobrol, tiba-tiba ada bunyi, pum, keras sekali ya. Kita semua sampai kaget. Ternyata ya adik-adik ya, ada satu speaker besar jatuh dan hampir menimpa kita. Tapi puji Tuhan waktu itu Tuhan melindungi kakak dan teman kakak itu ya. Pada saat kita bicara, speaker itu jatuh dekat kita tapi nggak kena ke kita ya. Tuhan tetap menjagai kita. Masih ada jarak yang sangat tipis, jarak di mana waktu itu kita duduk dengan speaker yang jatuh itu. Wah, puji Tuhan waktu itu tidak ada yang celaka, semuanya dalam keadaan selamat, tidak ada yang terluka sedikit pun. Dan kakak percaya saat itu adalah bahwa Tuhan masih melindungi kita semua, Tuhan masih menjagai kita semua sehingga tidak ada yang celaka. Misalnya ceritanya seperti itu ya, peristiwa seperti itu. Mungkin adik-adik punya pengalaman yang lain ya, yang mungkin nanti adik-adik bisa sharingkan
kemudian bisa kirimkan juga ke kakak-kakak Giba supaya kita semua juga bisa mendengar bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau mulai masuk ke dalam cerita Alkitabnya. Beberapa minggu yang lalu kakak-kakak Giba yang lain sudah menceritakan bagaimana Tuhan menjagai, menolong, bahkan memberikan kemenangan buat bangsa Israel ketika mereka ingin keluar dari tanah Mesir, ketika mereka ingin mereka terbebas dari perbudakan di Mesir ya. Waktu itu Musa memimpin bangsa Israel, dia yang menghadap Firaun, meminta supaya Firaun membebaskan bangsa Israel, supaya mereka diperbolehkan keluar dari tanah Mesir. Tapi Firaunnya menolak, dia nggak mau. Nanti siapa yang bekerja membuat piramid, siapa yang membuat istana bagi bangsa Mesir kalau bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena itu Firaun tidak mengizinkan. Nah, karena Firaun tidak mengizinkan, Tuhan memberikan 10 tulah buat bangsa Mesir ya. Nah, mungkin adik-adik ingat juga ya, dari 10 tulah itu yang pertama adalah ketika Tuhan mengubah air menjadi darah. Kebayangkan kalau air jadi darah, nggak ada ikan yang bisa hidup di dalam air. Semuanya sama. Yang Tuhan buat untuk bangsa Mesir adalah ketika Tuhan mengubah air menjadi darah. Adik-adik bayangkan, air sungai berubah menjadi darah. Tidak ada ikan yang bisa hidup. Lama-lama jadi mati dan berbau tidak enak. Ya, mengerikan ya. Kemudian tulah yang kedua adalah ketika Tuhan mengirimkan ribuan katak memenuhi tanah Mesir. Kebayang nggak adik-adik ketika orang Mesir datang ke kamar mandi, di dalam kamar mandinya ada katak. Ketika mereka mau tidur, di tempat tidurnya ada katak. Begitu mengerikan dan menjijikan ya. Kemudian tulah yang ketiga adalah ketika Tuhan mengirimkan banyak nyamuk memenuhi udara di daerah orang Mesir. Nyamuk satu aja sudah sangat mengganggu ya, kalau adik-adik sedang tidur tiba-tiba datang bunyi. Ini kebayang gak? Begitu banyak nyamuk datang menghinggapi tubuh orang Mesir. Mereka pasti sibuk ya membunuh nyamuk ya, semalam-malaman gak bisa tidur. Nah, 4 adalah kali ini Tuhan mengirimkan begitu banyak lalat ya. Lalat-lalat pikat ini datang memenuhi rumah-rumah di perumahan orang-orang Mesir ya. Kebayang ya, lalat itu kan binatang yang jorok ya. Nah, ini lalatnya datang, mereka menghinggapi makanan di meja makan orang Mesir. Mereka datang menghinggapi barang-barang yang ada di rumah-rumah orang Mesir. Menyeramkan sekali ya. Nah, itu tulah yang keempat. Sekarang tulah yang kelima adalah Tuhan mendatangkan penyakit sampar untuk semua binatang dan ternak kepunyaan orang Mesir. Kebayang nggak? Mereka kan punya sapi, mereka punya kuda, mereka punya unta, mereka punya kambing domba untuk membantu pekerjaan mereka di ladang. Ada juga yang menjadi makanan mereka ya. Tapi semuanya kena penyakit sampar. Kalau binatang udah kena penyakit, nggak boleh dimakan. Bisa itu tidak baik buat kesehatan manusia. Jadi nggak bisa dimakan. Terus binatang yang seperti kuda, seperti unta yang biasanya membantu pekerjaan di ladang, kalau mereka sakit, mereka juga tidak bisa membantu pekerjaan di ladang ya. Jadi sangat kerepotan sekali orang-orang Mesir juga ketika Tuhan memberikan penyakit sampar untuk semua binatang dan ternak mereka. Kemudian tulah yang keenam adalah kali ini penyakit yang diberikan Tuhan bukan buat binatang, tapi untuk seluruh orang Mesir. Semua punya penyakit kulit, terdapat penyakit barah, yaitu bisul-bisul di seluruh tubuh mereka. Adik-adik kalau punya bisul satu aja ya, itu rasanya udah gak enak sekali ya. Panas dingin, gatel, pengen digaruk, tapi kalau digaruk sakit, belum lagi kerasa panas lukanya, bikin gak bisa tidur. Kebayang gak kalau ini penyakitnya di seluruh tubuh mereka?
wah pasti sangat menderita sekali orang-orang Mesir ketika Tuhan memberikan tulah yang ke-6, yaitu bara atau bisul ini. Yang ketujuh adalah Tuhan mengirimkan hujan es di seluruh tanah Mesir. Mesir itu terletak di daerah yang kebanyakan adalah padang gurun. Jadi jarang sekali di sana bisa ada es. Tapi saat itu Tuhan menurunkan hujan es. Nah, kalau hujan es turun, orang-orang nggak bisa pergi ke ladang, orang-orang nggak bisa berkegiatan, semua orang tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka semua berlindung di dalam rumah mereka. Ya, kemudian tulah yang ke-8 adalah Tuhan mengirimkan ribuan belalang. Belalang itu adalah binatang yang suka memakan daun-daunan. Nah, kalau pada saat itu belalang dikirimkan ke tanah Mesir, saat itu mereka semua memakan semua daun-daunan yang ada. Semua pohon, semua hasil panen mereka, semuanya dimakan oleh belalang. Tidak ada yang tersisa, sehingga tidak ada lagi persediaan makanan untuk bangsa Mesir. Mereka semua menjadi kelaparan. 9 adalah Tuhan mengirimkan kegelapan selama 3 hari. Nah, pada saat itu matahari tidak bisa muncul, tidak ada sinarnya sedikit pun. Di mana-mana diliputi oleh kegelapan. Mereka nggak bisa lihat apa-apa. Nah, kalau tidak ada matahari, mereka tidak bisa bekerja. Mereka juga, tanaman-tanaman juga jadi mati karena tanaman juga butuh matahari untuk hidup. Nah, selama 3 hari benar-benar bangsa Mesir tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Nah, dan yang terakhir, tulah yang ke-10, ini adalah tulah yang paling hebat, yang paling mengerikan. Karena saat itu semua anak sulung, yaitu anak yang dilahirkan nomor 1 di setiap keluarga di Mesir, semuanya mati. Tidak ada satupun yang terkecuali. Semuanya anak sulung di setiap keluarga bangsa Mesir mati. Jadi di setiap rumah terdengar jeritan dan tangisan karena mereka kehilangan anak sulung mereka. Wah, ngeri sekali ya. Nah, itu adalah 10 tulah yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Mesir karena mereka tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, yang hebatnya lagi, selama 10 tulah itu terjadi, bangsa Israel tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak merasakan sakit, mereka tidak merasakan didatangi katak, mereka tidak mengalami ternaknya mati. Mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan. Sampai akhirnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ingat kan ceritanya, mereka dipimpin oleh Musa berjalan membawa segala perbekalan untuk keluar dari Mesir. Hingga mereka sampai di tepi laut di mana mereka harus menyeberang. Nah, karena itu laut, mereka nggak bisa nyeberang, nggak ada perahu, sementara orangnya banyak. Dan yang lebih bahaya lagi adalah Raja Firaun menyuruh pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Nah, di tengah-tengah mereka sedang bingung, mereka ketakutan karena di belakang adalah pasukan Mesir, sementara di depan adalah laut. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya di atas laut. Dan pada saat itu Tuhan melakukan suatu mukjizat yang besar. Dia menolong bangsa Israel dengan cara dia membelah air laut, dibantu oleh angin timur. Air laut waktu itu terbelah sehingga di bagian tengahnya itu kering, sehingga bangsa Israel bisa berjalan melewati dasar laut itu sampai ke seberang. Ketika semuanya sudah sampai di seberang, Tuhan membalikan kembali air lautnya sehingga pasukan Mesir yang mengejar mereka di belakang semuanya tertimpa air dan akhirnya mati tenggelam. Wah, betapa hebatnya ya Tuhan. Dia begitu menjagai bangsa Israel, dia memberikan kemenangan bagi bangsa Israel ketika harus melawan pasukan prajurit Mesir. Nah, kalau Allah begitu mengasihi bangsa Israel, selalu menolong bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari Mesir, Allah juga sangat mengasihi kita.
ketika dia memberikan Tuhan Yesus untuk lahir ke dunia, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit untuk menebus dosa kakak, untuk menebus dosa adik-adik, untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik harus percaya bahwa karena pengorbanan Kristus di salib, kita semua sudah diberi kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas sakit penyakit, bahkan kemenangan atas maut. Adik-adik harus percaya itu ya. Nah, kemudian adik-adik juga harus percaya bahwa setelah Tuhan Yesus mati, kemudian dia bangkit, dia tidak meninggalkan kita, dia selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, dia selalu beserta dengan kita, dia ada bersama kita pada saat kita sedang sedih. Tuhan Yesus tahu ketika kita sedang kesepian, Tuhan Yesus tahu ketika kita sedang berdoa, Tuhan Yesus dengar loh doa kita semua. Bahkan dia ingin kita semua selalu hidup di dalam ketaatan, di dalam damai sejahtera, di dalam perlindungan Tuhan, dan dia selalu memberikan kemenangan ketika kita harus melawan godaan. Tuhan sudah memberikan kemenangan juga buat kita. Atas segala sesuatunya, Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita semua. Mau mengajak adik-adik untuk percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Pada saat adik-adik sedih, Tuhan Yesus tahu. Pada saat kita berdoa, Tuhan Yesus juga dengar loh. Ketika kita sedang kesepian, Tuhan Yesus juga selalu menyertai kita. Percayalah bahwa dia selalu beserta kita. Bahkan dia sanggup untuk melakukan banyak mukjizat dalam kehidupan kita. Sekarang saatnya kita membuat komitmen atau janji kepada Tuhan Yesus. Adik-adik ikuti kata-kata kakak ya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk memberi kemenangan bagi saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus menyertai dan menolong saya senantiasa, bahkan melakukan mukjizat dalam hidup saya. Cerita firman Tuhannya sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, seru ya tadi ceritanya Kak Lucia, bagaimana akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bisa menyeberangi Laut Teberau. Adik-adik, tahu nggak siapa yang memberikan kemenangan-kemenangan itu untuk bangsa Israel? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Tuhan yang memberikan semua kemenangan-kemenangan dan melakukan semua mujizat-mujizat itu. Dan adik-adik, tahu nggak kabar baiknya? Semua kemenangan-kemenangan dan mujizat-mujizat itu pun tersedia juga bagi kita. Bagi Kak Devi, bagi adik-adik, dan bagi semua orang. Di eksperimen kali ini, kita cari tahu yuk, siapa sih yang sudah menyediakan kemenangan-kemenangan dan mujizat-mujizat itu bagi kita? Dan apa sih mujizat itu? Adik-adik, di sini ada loh jawabannya. Tapi sepertinya belum kelihatan ya. Kak Devi akan bantu adik-adik untuk menemukan jawabannya dengan cara yang keren loh. Iya, keren. Seperti Tuhan melakukan mujizat-mujizat itu. Contohnya seperti ini adik-adik mujizat itu. Wow, keren ya. Ya, coba adik-adik lihat. Itu ada jawabannya loh, bahwa kematian Yesus di kayu saliblah yang sudah memberikan kita kemenangan-kemenangan itu. Dan Yesus juga yang sanggup melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Adik-adik, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sekarang kita mau berdoa
lipat tangannya dan tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib memberikan kami kemenangan-kemenangan, dan Tuhan juga yang sanggup melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Adik-adik katakan, amin. Nah, sekarang kita mau belajar hafalan. Hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Halo adik-adik sekalian, kita akan melihat beberapa teman kita bagi berkat. Kita lihat yuk. Teman-teman, sekarang saya akan menceritakan tentang adik saya sakit selama 2 hari kemarin. Ini adik saya sakit demam. Selama 2 hari saya berdoa kok dengan keluarga saya kepada Tuhan. Hari ini adik saya sudah sembuh. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan adikku. Saya sangat senang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ini Derek mau berdoa sama Tuhan supaya berkati Pak Presiden dan pemerintah supaya diberi hikmat dan bisa menangani musibah corona ini, dan beri kekuatan kepada dokter dan perawat, dan beri kesehatan juga ya Tuhan untuk para medis. Dan terima kasih atas kesehatan yang Kau beri kepada Derek sama keluarga Derek supaya tetap sehat, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hore! Bagaimana adik-adik, diberkati tidak dengan penampilan teman-teman kita tadi? Wah, kalau kakak sangat diberkati loh. Nah, adik-adik yang mau bagi kesaksian atau berkat, boleh silakan direkam. Minta tolong mama atau papa, lalu kirim hasilnya ke Kak Sondang ya. Boleh berupa nyanyian, tarian, atau bermain musik, atau bercerita juga boleh. Ya, kirim ke nomornya 0812 1482 4979. Nah, Kak Sondang juga mau ingatkan adik-adik untuk tetap saat teduh, baca firman Tuhan, dan berdoa di rumah bersama mama dan papa ya. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai ketemu. Dah. Adik-adik, sekarang kita belajar menggambar ya bersama Kak David. Nanti karyanya adik-adik bisa kirimkan ke Kak David di nomor ini dan jawab pertanyaan Kak David tadi. Terima kasih. Adik-adik, yuk kita mulai menggambar. Dari angka 0, angka 1, angka 2, dan angka 3. Wah, kita mau buat apa nih dengan angka 0, 1, 2, dan 3? Kakak akan buat lingkaran. Di sebelah angka 0, kakak akan buat mata. Wah, adik-adik tebak. Ini kakak sedang membuat gambar binatang apa ya?
Oke, matanya sudah hampir jadi. Binatang apa ini? Wah, adik-adik mulai bisa menebak. Gambar apa ini? Ya, ini gambar seekor katak. Nah, tinggal angka 1 dan angka 3. Kakak akan buat tanaman air. Ini bunganya. Angka 3 kakak akan buat daun teratai. Ini daunnya. Kemudian kakak akan buat air. Wah, katak ini sedang duduk di atas teratai. Oke, gambarnya sudah selesai. Sekarang kita mewarnai kataknya ya. Adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan ketika Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir? Nah, Tuhan memberikan katak yang begitu banyak kepada bangsa Mesir. Adik-adik tebak, itu tulah keberapa? Kakak mulai mewarnai dengan warna hijau tua ya. Kakak mewarnai dari tepi dulu, lalu bagian tengahnya lebih tipis. Warnai yang rapi, bagian tepinya terlebih dahulu, kemudian bagian tengahnya lebih tipis ya. Setelah hijau tua, kakak menggunakan hijau yang lebih muda untuk mewarnai bagian tengahnya. Selamat mewarnai adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, waktunya
kita mau berdoa ya adik-adik. Sudah siap? Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Sebentar kami mau membawa setiap orang-orang yang sedang sakit kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya teman-teman kami, keluarga kami, atau orang-orang yang mungkin kami tidak kenal yang sedang sakit di rumah sakit, Tuhan yang sembuhkan. Berikan juga kekuatan bagi setiap dokter, perawat yang merawat mereka, yang bekerja di rumah sakit, supaya mereka diberikan kesehatan oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, Bapak Jokowi yang sedang membantu banyak orang supaya mereka bisa cepat sembuh dari setiap penyakit mereka. Kami percaya Tuhan Yesus menolong bangsa kami. Berkati juga kota Bandung ya Tuhan, berikan keamanan dan ketentraman. Ada banyak orang-orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Kami mau terus taat kepada Tuhan. Kami mau terus mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terus sehat ya adik-adik. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, dan jangan lupa taat sama Papa Mama. Dan berkati adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Dah.